Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan pendidik yang berbahagia, apa kabar Anda semuanya? Kali ini saya ingin menyampaikan satu pembahasan mengenai koneksi antar materi di modul 1.3, yaitu keterkaitan antara peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro dan profil pelajar Pancasila pada murid-murid dengan paradigma inquiry apresiatif. Baik, ada 5 hal yang akan saya coba paparkan, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantoro, profil pelajar Pancasila, paradigma inquiry, yaitu metode Bagja dan Atap, paradigma inquiry apresiatif, serta peran CGP, calon guru penggerak. Terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro berpusat pada konsep merdeka belajar. Merdeka belajar berarti peserta didik memiliki kebebasan untuk mengembangkan potensinya secara optimal sesuai dengan kodratnya. Dan pendidik dalam hal ini berperan sebagai pamong atau pemimpin yang membimbing dan mengarahkan peserta didik dalam proses belajar. Kemudian terkait dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah profil ideal yang dimiliki oleh setiap peserta didik di Indonesia yang perlu ditumbuh kembangkan. Profil ini terdiri dari 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, berpikir kritis, dan kreatif. Sedangkan paradigma inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan manajemen perubahan yang fokus pada kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh suatu organisasi. Pendekatan ini menggunakan proses dialog dan refleksi untuk mengembangkan kekuatan tersebut. Dan paradigma yang digunakan adalah paradigma positif yang bisa dikembangkan, baik yang telah dilaksanakan ataupun yang telah dilaksanakan oleh orang lain. Pendidik mempunyai peran untuk mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro dan profil pelajar Pancasila pada murid-murid dengan paradigma inquiry apresiatif adalah sebagai berikut, yaitu berpihak pada murid, inovatif, kolaboratif, mandiri, dan reflektif. Dalam hal berpihak pada murid, pendidik perlu berpihak pada murid dengan cara memahami, menghargai potensi serta kebutuhan dari murid-murid. Pendidik juga perlu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman sehingga murid dapat belajar dengan bebas dan optimal, sehingga bakat minat murid tumbuh berkembang dengan baik. Inovatif. Pendidik juga perlu terus berinovasi dalam proses pembelajaran. Pendidik perlu menggunakan berbagai metode dan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan murid. Saat ini sudah banyak strategi, metode yang bisa digunakan oleh para guru. Terutama juga ada strategi-strategi yang bisa digunakan dengan memaksimalkan peran teknologi, fungsi teknologi sebagai ciri khas di abad terkini. Kolaboratif. Pendidik juga perlu bekerja sama dengan berbagai pihak. Dalam hal ini, orang tua sebagai penanggung jawab utama dalam pendidikan putra-putrinya. Kemudian komunitas, dalam hal ini adalah komunitas pendidik, komunitas belajar, dan pemerintah. Ini semua ditujukan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Mandiri. Pendidik juga perlu menjadi model pembelajaran bagi murid. Pendidik harus terus mengembangkan diri secara profesional dan mandiri,
sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Dalam hal ini, pendidik bisa memanfaatkan platform Merdeka Mengajar, di mana dalam platform tersebut tersedia banyak pembelajaran-pembelajaran mandiri yang bisa diakses oleh para pendidik. Reflektif. Pendidik perlu melakukan refleksi secara berkala untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pendidik perlu mempelajari proses pembelajaran dan hasil belajar murid untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan. Reflektif harus selalu dilakukan agar pendidik bisa memperbaiki pembelajarannya. Penerapan paradigma inquiry apresiatif dalam hal ini menggunakan metode Bagja dan Atap dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro dan profil pelajar Pancasila pada murid-murid. Contohnya adalah guru melakukan dialog dengan murid untuk mengidentifikasi kekuatan dan potensi mereka. Kemudian guru seyogyanya juga menggunakan berbagai metode dan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan murid. Guru perlu bekerja sama dengan orang tua, komunitas, dan pemerintah untuk mengembangkan potensi murid. Guru menjadi model pembelajaran bagi murid dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan guru juga melakukan refleksi secara berkala untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Akhirnya, dengan menerapkan paradigma inquiry apresiatif, pendidik dapat mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro dan profil pelajar Pancasila pada murid-murid. Murid dapat belajar secara mandiri dan optimal sehingga dapat mengembangkan potensinya secara maksimal dan menjadi warga negara yang berkualitas. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.